Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Ya, kembali ke acara Kedai Kaca di Kuartir Cabang Kota Yogyakarta. Nah, kali ini perkenalkan saya Muhammad Fadil Umar akan memandu acara Kedai Kaca pada kesempatan kali ini. Nah, tema kita pada Kedai Kaca kali ini adalah karena kita bertepatan dengan 12 April. Nah, kita bertepatan dengan Hari Bapak Pramuka Indonesia. Oleh karena itu, pembicara kita atau narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Kak Aji. Beliau merupakan andalan bina muda di Kuarda DIY. Kemudian beliau juga sudah berpengalaman ya, Kak, mulai dari Dewan Kerja Cabang hingga Dewan Kerja Nasional. Kemudian juga merupakan penggiat di berbagai jenis kegiatan petualang ya, Kak. Jadi pengalamannya sudah banyak sekali. Oleh karena itu mungkin nanti kita bisa cerita-cerita mengenai Bapak Pramuka dan pengalamannya Kakak. Siap. Mungkin bisa disapa dulu Kak teman-teman kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka teman-teman. Jadi kita akan coba diskusi ya tentang Bapak Pramuka. Ya, monggo. Gini Kak, kita langsung saja ke materi ya Kak. Kak Aji ini kan bisa dibilang kalau dibandingkan dengan kita, Kak Aji itu istilah Jawanya menangi atau pernah bertemu atau sempat merasakan bersama dengan Bapak Pramuka kita ngerso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kira-kira sosok Bapak Pramuka itu seperti apa Kak? Soalnya mungkin generasi muda saat ini belum tahu sosoknya Bapak Pramuka itu seperti apa. Terima kasih. Jadi menarik nih kalau berbicara tentang Bapak Pramuka kita, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang waktu itu memang menjadi pelopor, menjadi tulang punggung berdirinya Gerakan Pramuka di Indonesia, dan kebetulan beliau Raja Jogja yang secara nasional sudah terbukti ya, kita Jogja adalah mendapat predikat istimewa karena pertama kali mengakui keberadaan Republik Indonesia. Kemudian secara Gerakan Pramuka beliau sangat menjiwai aktivitas keseharian beliau itu sudah sangat mencerminkan bahwa Pramuka itu harusnya memang mempunyai teladan seperti beliau. Banyak kasus-kasus kayak kehadiran beliau di kegiatan-kegiatan kepramukaan. Kemudian kalau di Kuartir Nasional beliau juga pernah menjadi ketua Kuartir Nasional. Dan kalau di DIY sendiri ya, kita sebagai warga Jogja kalau ketemu sama beliau atau dekat sama beliau tuh merasa bahwa itu bagian dari warga Jogja itu. Kita tidak merasa hal yang tidak terjangkau. Beliau sangat merakyat, beliau sangat dekat dengan kita, dekat dengan apalagi dengan pramuka senior waktu itu emang banyak sekali. Itu sih kesannya sangat luar biasa kalau dengan Bapak kita. Ya. Kemudian kalau untuk terkait dengan beliau mendirikan Gerakan Pramuka, nah kira-kira itu sejarahnya gimana Kak? Oh ya, sebetulnya bahasanya bukan mendirikan ya. Kalau yang mendirikan kan dulu bicara tentang kepanduan, zaman dulu kan Indonesia punya banyak sekali jenis pandu yang berbasis agama, yang berbasis daerah, pandu Jawa, pandu Batavia dan sebagainya. Kemudian tahun 61 dilebur jadi satu dalam bentuk Gerakan Pramuka. Nah, yang menarik adalah pada tanggal 14 Agustus 1961 sesuai dengan peraturan presiden waktu itu memutuskan bahwa hanya satu-satunya organisasi Gerakan Pramuka yang boleh menyelenggarakan kegiatan kepanduan dalam bentuk dengan nama Gerakan Pramuka, karena nama kepanduan ini kan banyak yang pakai, kemudian dilebur jadi satu. Nah, simbolnya adalah menyerahkan panji Gerakan Pramuka. Jadi ada bendera panji, bendera yang pertama kali keluar di Indonesia, diserahkan dari Bung Karno, Presiden, kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Prosesi penyerahan itulah terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961 yang menjadi tolak ukur atau tolak berdirinya atau Hari Pramuka
yang kita kenakan sampai saat ini. Jadi kesepakatan bersama semua pandu jadi di 14 Agustus. Gitu sih, simbolnya itu yang megang adalah Narso Dalem, Susunan Nabi 9. Ya. Ya. Kemudian itu kok bisa Narso Dalem itu hingga suka berpramuka, kira-kira Oh ya, bagaimana? itu menarik karena dari dulu yang memberi filosofi awal tentang gerakan pramuka, kenapa harus pakai baju coklat muda coklat tua, yang itu mengambil intisari perjuangan. Dulu kan pejuang-pejuang kita pakai baju coklat coklat juga, kemudian bernuansa tanah air, tanah coklat tua, coklat muda dan sebagainya. Kemudian di keraton sendiri ada satu pasukan khusus, pasukan inti keraton yang disebut Paramuko. Paramuko itu pasukan spesial yang dimiliki keraton untuk menyelesaikan hal-hal khusus. Nah, Paramuko itu juga kemudian diusulkan menjadi nama awal yang menjadikan kumpulan pandu-pandu ini dalam bentuk gerakan pramuka. Itu intisarinya dari awal keraton, makanya Paramuko menjadi pramuka. Baru kemudian dikembangkan, baru diterjemahkan menjadi Praja Muda Karana. Gitu. Jadi filosofinya sebetulnya dari Narso Dalem, gerakan pramuka itu. Ya. Ya, Kak, kalau Bapak Pramuka kita ini kan saya lihat di biodatannya itu pernah mendapatkan namanya Bronze Sword, Ya. Ya Bronze Sword Award dari Wasem ya. Dari Wasem. Ya, itu sebenarnya karena apa sih Kak kok bisa sampai Ya. dapatkan? Bronze Sword atau penghargaan tertinggi WOSM, World Organization Scout Movement, itu ada di bronze. Baru beberapa orang di Indonesia, setahu saya baru 3 atau 4 orang, saya lupa. Salah satunya adalah Narso Dalem, karena beliau yang berhasil dianggap menjadi inspirasi gerakan kepanduan di Indonesia yang tadinya dilahirkan di Inggris oleh Baden-Powell, kemudian dibawa oleh koloni Belanda, Inggris dibawa ke Indonesia, kemudian dikembangkan dan menjadi simbol di Indonesia dan berhasil membuat gerakan ini bermanfaat untuk nation, untuk negara. Dan tidak banyak tokoh-tokoh dunia yang mendapatkan Bronze Award itu, termasuk salah satunya si Soekarno-Hatta sendiri. Gitu. Jadi karena beliau pionir yang akhirnya kita resmikan sendiri kan, kita sudah mengakui beliau sebagai Bapak Pramuka, Bapak Pendiri Pramuka di Indonesia. Akhirnya pengakuan itu juga datang dari WOSM. Kalau gitu dari Bapak Pramuka kita ini nilai-nilai yang harus kita teladani itu, sikap-sikap menarik itu seperti apa? Oke. Sebetulnya fungsi yang ada di dasar dharma itu sudah sangat kelihatan. Beliau meneladani dari kode etik, kode moral yang ada di gerakan pramuka itu perlu kita kembangkan. Kalau sisi beliau adalah raja, beliau adalah pemimpin nasional Indonesia waktu itu, kemudian pernah menjadi ketua Kuarnas, itu kedekatan dengan anggota, kedekatan dengan satuan. Beliau misalnya ada kejadian waktu perkemahan Wirakarya Nasional, beliau hadir ketika ada badai, tenda-tendanya pada kembali, pada rubuh, maka beliau juga ikut turun bantu mendirikan tenda-tenda peserta, meskipun jabatan beliau sebagai ketua Kuarnas. Ya. Keteladanan kebersamaan merakyat seperti itu yang perlu kita terus kembangkan. Terus beliau juga nggak pernah berhenti untuk berbuat baik. Beliau juga selalu menekankan ke pelatih-pelatih dan pembina untuk selalu mengembangkan materi-materi latihan pramuka agar disesuaikan dengan zaman. Itu yang penting. Kalau terkait dengan perjalanan beliau di gerakan pramuka ini Kak, kira-kira kita ini generasi muda yang sekarang sudah berada di gerakan pramuka tapi tidak pernah melihat beliau, kita ini harus seperti apa Kak untuk melanjutkan gerakan pramuka ini? Oke, menarik karena sekarang tantangannya kan berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau sekarang adik-adik, teman-teman lebih
berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan tantangan yang sangat pergerakannya sangat cepat. Nah, tapi ada satu yang penting yang beliau pesankan, tekankan. Yang pertama adalah jangan pernah menyerah, karena apapun kondisinya, apalagi sekarang kita dalam kondisi pandemi wabah seperti ini, maka kita juga harus terus berjuang, jangan pernah menyerah. Kemudian yang kedua, tetap berbuat baik, karena pramuka itu kan memang dipaksa untuk berbuat baik. Kita masuk pramuka itu untuk dilatih menjadi orang yang baik. Jadi kalau kita nggak berhenti berbuat baik, ya itulah kita meneruskan apa yang menjadi arahan-arahan dan keteladanan ini. Jadi harus terus semangat berjuang dan Betul. tetap berbuat baik. Berbuat baik. Iya. Kita lanjut ke pengalamannya kakak deh kak. Kalau Kak Aji sendiri ikut pramuka ini sejak kapan kak? Saya dari Pramuka Siaga tahun 8889 ya, sekitar tahun itu. Dan sampai berlanjut ya siaga, penggalang, penegak, paniga, sampai akhirnya sekarang menjadi pembina dan di Andalan. Jadi prosesnya memang berlanjut, nggak putus dari dulu waktu menjadi pramuka. Terus kok bisa sampai sekarang masih eksis di pramuka ini? Oke. Ada apa? Kenapa? Ada apa? Ya, yang buat benar-benar bisa suka. Yang menarik adalah di pramuka itu kita menemukan kenyamanan untuk berkembang. Jadi orang itu kan dikasih kesempatan untuk mengisi tubuhnya, mengisi energinya dengan hal-hal yang menantang buat dia. Ada yang suka di olahraga, ada yang suka di challenge, petualangan, mungkin ada di profesi dan sebagainya. Kebetulan saya menemukan proses pelatihan, pendidikan, pembinaan itu ada di pramuka dari waktu kecil, pertama kali kemah, pertama kali ikut lomba, kemudian menambah keterampilan, menjadi instruktur waktu itu, kemudian menjadi pengurus tingkat cabang, daerah, dan bahkan sampai nasional. Itu kesempatan yang menurut saya sangat beruntung saya mendapatkan kesempatan itu. Dan sekarang gantian, ini Gerakan Pramuka membutuhkan kita untuk berperan mengembalikan jasa yang dulu pernah kita terima, sekarang kita kembalikan lagi. Apa sih yang dibutuhkan pramuka? Nah, kita harus berani berbagi kebaikan. Kalau pramuka waktu zamannya kakak dulu dengan zaman sekarang ada perbedaan atau enggak kak? Ada, jelas ada. Dulu sosial media belum berkembang pesat seperti ini, teknologi belum sebesar ini. Yang kita dapatkan di pramuka itu betul-betul keterampilan yang diberikan oleh pembina. Kita sangat terbatas belajar dari media lain. Misalnya mau belajar teknik simpul jerat ikatan, maka kita nggak bisa mencari di dunia maya karena zaman itu nggak ada. Kita harus membaca buku atau dilatih sama pembina. Kalau sekarang zamannya berbeda, teman-teman nggak usah dilatih pembina pun sudah bisa belajar sendiri, ada tutorial, ada YouTube dan sebagainya. Itu yang membuat pergeseran nilai kalau menurut saya, karena transfer ke knowledge itu yang penting adalah interaksi antara pembina kepada peserta didik, bukan bagaimana anak didik itu pintar, tapi proses transfer ke knowledge-nya ini yang perlu diberikan. Nah, sekarang jadinya kita sebagai pembina harus bisa mengikuti zaman, tapi juga adik-adik juga harus tetap intens sama pembina dan secara moral, secara karakter tetap terbangun. Itu sih menarik gitu saya. Jadi kita harus ada interaksi dengan pembina ya kak? Iya betul, yang pembina, pelatih, kemudian ada proses ketemu, proses tatap muka, itu juga penting, nggak cuma sekedar mencari tahu sendiri, kemudian berkegiatan sendiri, karena proses kakak adik itu harus dilakukan di Gerakan Pramuka. Kalau ini kak, kalau untuk pengalaman kakak di Dewan Kerja mulai dari cabang hingga nasional itu kira-kira yang menarik apa aja kak? Semuanya menarik karena itu prosesnya lengkap. Kalau di cabang saya full, waktu itu masa bakti cuma 3 tahun.
tahun pertama sekretaris 2, tahun kedua sekretaris 1, tahun ketiga saya ketua DKC Kota. Nah, proses selama 3 tahun itu mulai dari kelas 3 SMA sampai kuliah itu saya ikuti full. Artinya saya berani ngorbankan nggak kuliah, ngorbankan nggak ujian, hanya untuk ngurusi PDT, ngurusi kegiatan-kegiatan cabang. Karena memang menurut saya ini lebih daripada kuliah, ini lebih mengisi hidup daripada sekedar mencari nilai A atau B. Nilai saya itu cuma C, tapi tetap aja lulus sarjana. Yang penting apa ya? Apa sih yang kita butuhkan? Kita di-challenge di mana, ditantang di mana, nah itu kita lakukan. Kemudian kalau ada peluang diambil. Ketika ada peluang untuk naik ke DKD saya ambil. Ketika ada peluang untuk naik DKN saya ambil. Karena saya mikir kalau saya usia sudah lebih dari 25-26 tahun, maka saya nggak akan kemana-mana. Daripada gitu, saya harus men-challenge, memenuhi tantangan hidup saya. Dan yang menarik, karena saya pernah jadi Dewan Kerja Nasional, maka saya punya jaringan se-Indonesia. Alhamdulillah saya sudah keliling dari Aceh sampai Papua, 34 provinsi. Dan kalau ke sana pasti ketemu sama Purna-Purna Pramuka, tinggal kontak, datang udah disiapin makan, siapin tempat tidur segala macam, itu udah enak lah, udah bagian dari persaudaraan di Pramuka, semacam itu. Berarti itu juga termasuk manfaat sampai sekarang, termasuk di dunia bisnis. Karena kebetulan saya kerjanya di pengusaha, jadi networking itu sangat penting. Ke depan itu yang namanya network, yang namanya mitra itu sangat penting. Jadi membuat jejaring itu harus mulai dari sekarang. Nggak bisa nunggu nanti selesai baru bikin jejaring, itu terlambat. Kalau tantangannya Kak, ya, dari Dewan Kerja Sabang hingga Dewan Kerja Nasional itu? Jelas manajemen waktu. Kita dilatih untuk mengatur waktu kita sendiri. Kapan saatnya tuntut ilmu, kapan saatnya menjalankan tugas sebagai kedewan kerjaan, kapan saatnya kita bersenang-senang, bermain dan sebagainya. Tapi kalau konsep itu sudah kita kuasai, maka enak saja mau jalan-jalan sambil ngerjain tugas di pramuka, atau kita kuliah sebentar, jam pagi sampai siang, sorenya ngurus pramuka full gitu. Kadang-kadang saya tidur di Kuarcap, kadang-kadang tidur di Kuarda, tidur di Kuarnas, itu hal yang biasa. Waktu saya di Kuarnas kebetulan saya sudah sarjana, jadi sudah lulus kuliah. Saya di DKN full, nggak kerja selama 1,5 tahun, fokus untuk Dewan Kerja Nasional, dan manfaatnya cukup banyak. Daripada disambi dengan kerja, mending saya full. Karena saya pikir ekonomi, uang sebagainya itu bisa dicari setelah itu. Dan ternyata benar, setelah selesai Dewan Kerja Nasional, saya cari kerja cepat, nggak nyampe 1 bulan setelah pelepasan surat pekerjaan. Kalau ini Kak, kalau itu kan tantangannya Kak Ajing ya Kak, ya. Selama Kak Ajing dulu mulai dari DKC hingga betul. DKN. Kalau untuk kita generasi muda, kira-kira tantangan yang akan dihadapi itu juga bakal sama atau sambil minum ya. Jadi gini, kalau sekarang anak muda itu justru harus eksis, karena zaman milenial gini kan, semuanya harus eksis, semuanya harus muncul, dan ide kreatifnya nggak dibatasi sama ruang dan waktu. Nah, yang paling dasar diajari oleh di pramuka itu satu, tidak pantang menyerah. Kalau kita jatuh, kalau kita gagal, kita cepat bangkit. Itu ciri khas pramuka. Kalau kita jatuh kemudian nggak bisa move on, gitu-gitu aja, ya itu pelajaran pramukanya nggak maksimal. Tapi kalau jatuh, oh ya ini gagal, saya akan nyoba lagi. Nah itu berarti pelajaran pramukanya benar. Itu yang pertama. Teman-teman harus lebih sering berlatih untuk gagal, kemudian berjuang untuk sukses. Yang kedua, sekarang zamannya informasi, komunikasi sudah sangat mudah dijangkau. Jadi networking sebenarnya udah bukan hal yang susah kalau zaman sekarang. Nah, yang harus dilakukan teman-teman adalah men-treatment, menjaga itu networking. Misalnya saya ikut kegiatan nasional, ketemu sama teman se-Indonesia, maka jejaring se-Indonesia itu kita jaga dari kegiatan itu sampai nanti bisnis sampai tua itu harus dijaga, karena itu nanti nggak tahu rezeki akan datang dari mana. Gitu sih. Jadi sekarang ini teman-teman tantangannya agak berbeda, tapi basic skills-nya harus sama.
nggak boleh menyerah, terus berjuang, kemudian naik topik. Kalau sekarang ini kesehariannya Kak Aji ngapain aja sih sebenarnya? Saya kebetulan punya usaha sendiri, punya perusahaan sendiri di bidang pariwisata dan outbound provider. Secara profesi saya ngambil 3 sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, fasilitator outbound, pemandu wisata gunung, kemudian tour guide atau pemandu wisata. Nah, 3-tiganya ini basic saya ya, karena saya aktif di Dewan Baca, maka saya aktif di kegiatan-kegiatan outdoor, adventure. Itu aktivitas harian. Cuman gara-gara wabah ini, pandemi, semuanya drop, pariwisata sekarang stop dulu, makanya sekarang saya dagang, saya jualan. Saya tahu bahwa ini nggak cepat, ini bakal lama, maka saya switch dulu, beralih dulu jadi jualan sembako, jualan hal-hal yang dibutuhkan oleh warga. Nah, keterampilan itu kalau nggak kita latih dari dulu, mungkin akan susah orang. Jadi sekarang ya kita akan coba tetap bertahan. Jadi kalau untuk anggota-anggota gerakan pramuka yang lain dalam menghadapi wabah yang saat ini COVID-19 ini Kak, itu kira-kira harus gimana Kak? Kalau teman-teman masih usia penegak penggalang, paniga yang masih sekolah, ya ikuti saja anjuran pemerintah untuk tetap belajar di rumah sekolah. Tapi kalau sudah bekerja, pembina, pelatih yang sudah punya anak, punya keluarga, mau nggak mau harus berpikir untuk menghidupkan ekonomi keluarga kan. Harus dagang atau mungkin berbagi ide, harus kreatif mencari pemasukan yang lain, yang penting halal, yang penting juga nggak boleh menyerah dan tetap jaga kesehatan. Kalau kita sih selama ekonomi itu masih turun seperti ini, kita sehat itu sudah bersyukur. Jangan sampai udah ekonominya berantakan kita juga sakit. Itu kan pesan Baden Powell, kita harus sehat di masa muda kan, biar nanti di masa tua kita bisa bersenang-senang. Kalau masa mudanya aja udah nggak sehat, nanti yang ketika kita sudah tua tambah tidak sehat lagi. Masa muda itu berarti penting ya? Betul, penting. Ada pesan Baden Powell, pokoknya kamu harus sehat pada saat muda. Dan kalau ngarso dalem, Bapak Pramuka kita juga selalu menyampaikan, sebarkan terus paham pramuka di semua pelosok desa sehingga seluruh Indonesia itu bangga menjadi pramuka. Itu filosofi yang di-share oleh Bapak Pramuka kita. Berarti terkait bangga menjadi pramuka ini, kalau Kak Aji sendiri gimana Kak kalau ya, bangganya? Bangga itu sebetulnya nggak perlu ditunjukkan dengan tulisan, hashtag, tagline, itu nggak perlu. Bangga itu kalau ada activity pramuka kita terlibat di dalamnya. Kemudian kalau ada program yang menarik di pramuka, kita bisa menjadi bagian dari itu. Saya dari dulu selalu masuk di bidang pengembangan dan pembinaan, di bidang pelatihan. Dari DKC saya minat di pelatihan, DKD dan DKI saya ketua bidang pelatihan di pramuka. Saya mendesain beberapa pelatihan tingkat nasional. Nah, karena di bidang pelatihan maka ilmu atau keterampilan yang kita terima itu cukup banyak dan bisa diaplikasikan di tempat lain. Saya belajar leadership, belajar manajemen waktu, manajemen stres, belajar banyak hal dari pelatihan-pelatihan dari pramuka. Jadi kalau sekarang ini adik-adik sedang santai, maka perbanyak pelatihan-pelatihan saja untuk kita. Ya. Sama ini Kak, kalau kemarin ini kan sempat ada isu atau kejadian yang kurang baik di gerakan pramuka. Ya. Kira-kira untuk menyikapi hal seperti itu atau biar nggak terjadi lagi gimana Kak? Contohnya yang mana? Contohnya yang di Turi kemarin. Yang di Turi, susur sungai. Oke, jadi kejadian-kejadian itu adalah pelajaran penting buat kita, bahwa ternyata secara sistem kita masih perlu berbenah. Baik itu sistem pemantauan pelatihan bagi pembina, bagi pelatih, bagi orang lapangan. Bahkan ketika turun ke lapangan atau kegiatan di luar sekolah, itu sistem kita juga perlu diperbaiki.
SOP atau petunjuk dari nasional sudah ada, tetapi kadang-kadang sampai di daerah dan di cabang tidak diterjemahkan dengan baik, tidak dijalankan dengan baik oleh teman-teman di Husepan dan tidak dipantau. Akhirnya terjadi kasus. Kalau dari sisi risk management, ini kasus ini adalah puncak dari kejadian-kejadian kecil sebetulnya. Mungkin kita nggak sadar dulu pernah ada kejadian anak pramuka yang hampir terhanyut atau hampir tenggelam tapi belum tenggelam, atau hampir terjadi kecelakaan tetapi tidak menjadi kecelakaan dan tidak masuk berita. Nah, karena yang kecil-kecil ini tidak di-maintain, tidak dirawat, tidak diawasi, akhirnya terjadi kejadian yang besar. Jadi kita harus evaluasi. Cuman kita juga ikut berduka waktu itu kejadiannya pas kegiatan pramuka yang ekstrakurikuler wajib, jadi massal, banyak siswa yang masuk dan prosedurnya tidak dijalankan sama sekali. Gitu. Berarti SOP-nya itu harus ya dibikin lebih detail dan dilatihkan. Kalau untuk misalkan saya pramuka penegak dan ya, mungkin pramuka penegak yang lain itu biar mencegah itu, selain itu ada lagi nggak Pak? Harus ikut pelatihan. Kalau dulu keluarga DIY punya satu kegiatan namanya KIM, kursus instruktur muda. KIM terakhir tahun 2001, jadi 19 tahun ini sudah berhenti nggak ada. Saya peserta KIM tahun 94, kelas 3 SMA saya jadi peserta kursus instruktur muda. Nah, di KIM ini dilatih kegiatan outdoor, dilatih kegiatan di luar ruang, termasuk bagaimana membuat perkemahan yang aman, tali temali, simpul, segala macam, susur sungai yang aman. Dulu pelatihan saya 9 hari, 6 hari di Babarsari, 3 hari nyusur Kalimboyo ke Wilayah Merapi. Itu benar-benar nyusur sungai, orang 40-an benar-benar disimulasikan selama 3 hari 2 malam. Jadi kalau keterampilan pelatihan-pelatihan kayak gini ini berhenti, maka pembina-pembina juga nggak punya tambahan keterampilan, awareness-nya jadi berkurang. Jadi akhirnya kasusnya sama kayak kemarin itu. Karena keterampilan kegiatan alam terbukanya minim, maka ketika membawa anak didiknya ke sungai, dia nggak mengikuti aturan mainnya, harus pakai pengaman, harus pakai tali dan sebagainya. Jadi teman-teman penegak pandega ya sekarang kalau bisa sih membuat game, atau kalau perlu ikut, kalau ada yang ngadain ikut kursus instruktur semacam itu. Jadi harus mencari pelatihan-pelatihan itu. Mencari atau bikin koordinasi dengan Pusdik di tingkat cabang, kemudian bikin aja di tingkat cabang. Nanti pasti akan nambah keterampilannya. Kalau soal keterampilan Kak, kalau misalkan penegak nih, nah itu kira-kira kalau misalkan kan ada keterampilan itu ada yang hard skill sama soft skill kan. Kalau untuk soft skillnya itu kira-kira apa aja sih Kak? Soft skill, oke. Leadership itu utama. Seorang, apalagi di Dewan Kerja. Dewan Kerja ini kan wadah pembinaan pramuka penegak pandega untuk melatih kepemimpinan di tingkat kuartir. Jadi kalau dia nggak punya keterampilan leadership, ya sayang, percuma. Dilatih untuk jadi pemimpin. Yang kedua, manajemen skills, POAC, planning, organizing, actuating, controlling, itu juga harus dilatih. Kemudian seorang pramuka itu harus bisa kreatif, itu soft skillnya banyak banget, mulai dari bagaimana main di dunia maya, sosial, dan sebagainya. Jadi harus kuat penguasaan dirinya dulu. Gitu. Berarti dengan ikut pramuka aja itu udah semuanya dapat. Betul, Lengkap semua. betul. Di pramuka itu secara tidak sadar kita dilatih jadi pengusaha, bukan sebagai karyawan. Justru kalau teman-teman lepas dari pembinaan di pramuka, membuat perusahaan atau dagang, itu insya Allah hasilnya lebih maksimal. Kalau pengalaman yang paling berkesan gitu kan, yang sampai saat ini itu membuat kakak benar-benar ingin kembali di pramuka. Aduh, ada dua hal. Kalau pengalaman yang
yang terkesan ada satu, tapi belum tentu membuat kembali ke pramuka. Maksudnya gini, ini yang membekali saya jadi puncaknya kegiatan. Ketika saya di Dewan Kerja Cabang, saya pernah menjadi ketua Sahabat Kerja PDT. Menjadi ketua Sahabat Kerja PDT itu 6 bulan saya nggak kuliah, full dari awal semester sampai, jadi datang itu cuma ujian doang. Ujian itu satu, kemudian menjadi ketua Sahabat Kerja PDT. Ketika saya di KD, saya menjadi ketua panitia kursus instruktur muda tingkat nasional. 2001 itu tingkat nasional, penyelenggaranya Keluarga tapi kita pesertanya se-Indonesia kumpul di Bersatu. Ketika saya DKN, saya menjadi Kemchief Bupati Raimuna Nasional 2003 di Prambanan. Itu 1 tahun nggak kerja, udah sarjana nggak kerja, fokus ngurus kerjaan kegiatan Raimuna Nasional. Jadi di setiap level Dewan Kerja, alhamdulillah saya menempati puncak karir sebagai panitia event. Nah, begitu itu selesai, saya nggak mau kerja sama orang lain. Saya pernah kerja jadi karyawan kelapa sawit itu 2 tahun. Saya asisten manajer pabrik di Kalimantan, nggak betah. Kemudian saya jadi asisten manajer Bluebird di Jakarta 1 tahun juga nggak betah. Ini saya pikir saya harus punya usaha sendiri. Dan karena event-event ini akhirnya saya bikin event organizer yang saya dirikan 2005 sampai sekarang, 15 tahun udah berdiri. Sekarang saya masih owner dan saya sedang mendirikan perusahaan baru di Jakarta, startup. Ini saya komisaris utama di sini. Itu saya punya 2 perusahaan. Jadi kalau kita fokus pas jadi Dewan Kerja, dapat banyak bekal, maka kita berani mengaplikasikan. Kita harus berani ambil risiko. Berani ambil risiko ya. Betul, ambil risiko. Nah, kemudian kembali menjadi andalan, jadi pembina itu ya tuntutan batin aja. Oh, ada yang butuh, saya bisa, saya bantu. Saya pembina di SMA dan andalan di pembina penegak di SMA dan andalan di Wadah. Itu karena kesempatannya masih ada, waktunya masih ada, jadi saya support. Mungkin closing statement Kak untuk teman-teman. Ya, jadi ini teman-teman karena sekarang medianya online, medianya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu siapa saja bisa akses pelatihan, siapa aja bisa akses keterampilan. Kalau pesannya Baden Powell itu jangan pernah berhenti berlatih. Kalau pesannya Bapak Pramuka kita jangan berhenti berbuat baik. Jadi kalau digabungkan ya good deed every day. Kita harus berbuat baik setiap hari. Kalau kita punya keterampilan itu digunakan untuk hal yang baik. Karena pramuka itu kan dipaksa untuk menjadi baik. Nah, pesan buat teman-teman, apapun yang teman-teman minati, apapun yang teman-teman jadi hobi, jadi kesenangan itu diseriusi. Contoh seperti saya senang main ular. Akhirnya saya mendirikan lembaga studi ular dan sekarang saya menjadi ketua Yayasan Siok Ular Indonesia. Jaringan saya se-Indonesia. Gara-gara dulu saya pernah mendirikan pramuka ular di Jogja. Jadi itu awalnya dari pramuka juga. Kalau teman-teman minat di fotografi, seriusin fotografi. Minat di sosmed, seriusin di desain grafis, apapun diseriusin. Karena ke depan bisnis kreatif itu lebih diperlukan, menonjol daripada bisnis-bisnis kayak migas, manufaktur itu sudah mulai berkurang. Nah, buat teman-teman terus berlatih, terus berbuat baik, teladani kakak kita, teladani Ngarso Dalem, Hamengkubuwono ke-9, pelajari sejarah beliau, kemudian kita sama-sama membangun diri untuk membangun masyarakat. Gitu. Terima kasih Kak Ji. Ya, kemudian saya mohon izin untuk menyimpulkan Kak. Jadi dari perbincangan kita tadi di Kedai Kaca ini dengan tema Hari Bapak Pramuka Indonesia, kita udah dapat banyak materi nih. Terus kalau dari entah itu Baden Powell ataupun Bapak Pramuka Indonesia, di Pramuka ini kita harus selalu berjuang, berbuat baik dan bersungguh-sungguh agar kita juga mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita bersungguh-sungguh, pasti kita akan mendapatkan hasilnya yang maksimal. Gitu ya, Kak? Sekian. Terima kasih atas materinya hari ini Kak. Kemudian terima kasih
kedai kaca hari ini akhirnya udah sampai akhir waktu Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam.